Wabarakatuh. Nama saya Mukhlis dari Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan pertama, apakah dari masing-masing Khulafaur Rasyidin tersebut ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Sebagai contoh yang saya pernah dengar, untuk masalah sholat tarawih sendiri atau sholat malam, saya dengar Umar radhiyallahu anhu 23 rakaat, sedangkan Rasulullah katanya 11 rakaat. Ya, cuma cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah para sahabat itu berselisih? Mungkin, karena manusia itu sifat berselisih. Tetapi berselisihnya para sahabat itu karena beberapa sebab saja yang terpaksa. Pertama, tabi'iyah, basyariyah. Tabiat manusia itu suka berselisih. Dua orang yang berkumpul, dua orang yang bersama, tidak mungkin selalu sama. Suami istri hidup berpuluh tahun tidak selalu sama, kadang-kadang ada perbedaannya. Bahkan bapak dengan anak pun demikian. Tabi'iyah, basyariyah. Ini yang membuat sahabat berselisih. Yang kedua, berlebih kurangnya tingkat keilmuan dan pemahaman mereka. Ini yang menyebabkan mereka berselisih. Jadi pertama, mereka tidak mencari-cari perselisihan. Kedua, mereka selalu menyelesaikan masalah perselisihan dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi dalam segala urusan dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mengkotak-kotakan kaum muslimin. Apa ada mazhab Abu Bakar, apa ada mazhab Umar, apa ada mazhab Utsman, mazhab Ali. Enggak ada. Semuanya satu, mazhabnya mazhab Rasulullah. Sampai-sampai berkelahi pun mereka tidak pecah belah. Ini keajaiban para sahabat. Pernah terjadi peperangan di antara mereka, tidak memecah belah mereka. Akidahnya satu. Kita perlu mengetahui apanya yang diperintah mereka untuk bersatu dan kita diperintah untuk bersatu. Akidahnya. Manhajnya harus satu, akidahnya harus satu, usuluddinnya, dasar-dasar agamanya harus satu, tidak boleh berbeda. Oleh karena itu saudara tidak dapati satu pun sahabat yang berbeda tentang Allah di mana. Semuanya akan menjawab fis sama, sesuai dengan firman Allah Ar-Rahman walal arsy istawa. Saudara tidak akan dapati bahwa ada seorang sahabat yang mengingkari takdir. Semuanya sama. Tetapi ketika masuk kepada permasalahan ijtihadiyah, baru ada perbedaan di antara mereka. Salah satunya yang sering diangkat ke permukaan, perbedaan tarawih. Sebetulnya ini tidak ada perbedaan. Karena riwayat tarawih yang katanya Umar menegakkan 23 rakaat, itu sanadnya dhaif, munqati, terputus. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Dan di situ tidak dikatakan bahwa Umar yang melaksanakan. Hanya diterangkan pada zaman Umar orang sholat 23 rakaat. Lihat, pada zaman Umar. Ini tidak menunjukkan bahwa Umar mengerjakan. Kalau dikatakan pada zaman Umar manusia meminum khamr, apa kita akan mengatakan Umar minum khamr? Pahami lafaz itu. Lafaz itu mengatakan pada zaman Umar manusia sholat 23 rakaat. Manusia yang mana yang sholat 23 rakaat? Kalau riwayat itu sahih, tidak dikatakan Umar. Kalau dikatakan Umar harus tegas. Pada zaman itu Umar sholat 23 rakaat. Jelas. Walhal riwayatnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih sebaliknya. Dalam kitab yang sama Al-Imam Malik meriwayatkan hadis Umar memerintahkan dua orang sahabat besar, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, untuk mengimami manusia sholat dengan 11 rakaat. Meskipun demikian, masalah ini sudah masuk ke dalam pembicaraan para ulama. Terjadi khilaf bainal ulama. Dan perselisihan-perselisihan yang demikian tidak seharusnya membuat kita terputus hubungan, membuat kita bertengkar. Sampai-sampai terjadi perkelahian dan pertumpahan darah dan pengusiran dari masjid. Ini tidak patut dilaksanakan, tidak patut dikerjakan. Ini masalah-masalah yang dikatakan masalah-masalah khilafiyah. Tetapi begitu nyata bahwa yang 23 rakaat itu dalilnya lemah, janganlah kita mempertahankan kejumutan itu. Karena ilmu tidak menerima kejumutan. Sekali lagi saya katakan, ilmu itu nur, cahaya. Dia tidak akan masuk bersama maksiat. Dan dia tidak akan menerima kejumutan itu. Oleh karena itu orang-orang yang jumut,
Jumut itu benda mati, seperti tembok, jumut tidak bergerak. Gitu. Karena segala sesuatu di alam semesta ini bergerak semuanya, dan kita pun harus bergerak. Siapa yang tidak bergerak dia akan ketinggalan. Maka orang yang jumut ini akan ketinggalan, akan kehilangan ilmu yang begitu banyak sekali. Kalau sudah tahu mazhabnya lemah, rujuk kepada kebenaran. Begitulah. Berselisih tidak jadi masalah, dibahas, didiskusikan, diperdebatkan. Begitu harusnya. Dan dulu pernah saya kembangkan majelis perdebatan ilmiah di antara kita yang berbeda. Suatu majelis yang bagus sekali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah. Barangkali Radio Dakta ini bisa membuatnya di lain-lain waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Sehingga kelihatan mana yang merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau tidak selesai tidak jadi masalah. Jangan fitnah sana, fitnah sini. Sekarang orang main fitnah saja. Wah, ini pengajian sesat ini. Mana bukti sesatnya? Misalnya gitu. Hujjah dihadapkan. Tidak jadi masalah. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini bukan asal bijaksana. Bijaksana menurut siapa? Bijaksana menurut kita. Tidak, bijaksana menurut kebijaksanaan Allah. Bukan menurut kita. Kalau kebijaksanaan menurut masing-masing kita, maka jangan sampaikan, Ustaz, ini masalah bid'ah jangan disampaikan, nanti orang marah gitu. Itu bijaksana menurut kita itu. Salah orang begitu. Nanti orang tersinggung. Kok masalah agama orang tersinggung? Heran kita, takjub. Emang agama ini punya kita, agama ini punya Allah. Itu. Jangan bahas masalah syirik-syirik, nanti akan pecah belah kita persatuan. Kita sekarang membutuhkan persatuan untuk melawan ahlul kitab. Persatuan apa? Persatuan akidah, persatuan manhaj. Jangan tertipu dengan lafaz persatuan yang semu ini. Al-hikmah di sini kebijaksanaan Allah. Dan penyampaiannya bil ilmi, bukan toleransi. Demi menegakkan Islam, demi mendakwakan Islam, ikut ceramah dalam rangka Maulid Nabi dengan alasan kita mau mendakwah. Ini bukan dengan hikmah, ini bil jahl. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Diskusi billati hiya ahsan. Ini kebiasaan kaum muslimin generasi yang awal, sehingga meningkatkan semangat ilmiah. Para ustadz pun tidak sembarangan kalau ceramah nanti, punya perbendaharaan. Saya sering mengatakan kepada para pengurus masjid, untuk hendaklah khatib-khatib Jumat yang mau naik mimbar, itu hendaklah mempersiapkan kalau membawakan satu hadis, sebutkan rawinya siapa. Jangan tanya tentang sahih dan tidaknya, karena kebanyakan kita tidak tahu tentang sahih dan tidaknya itu. Cukup rawinya saja siapa. Kalau tidak ada rawinya, di mana kitabnya? Nanti bisa dirujuk. Ini peningkatan ilmiah. Karena hadis itu bertebaran. Kalau Quran, bacakan Quran dari 1 sampai akhir, antum akan temui mudah. Quran teman 6.000 ayat kok. Mudah, gampang. Gampang dihafal. Hadis bagaimana menghafalnya? Puluhan ribu hadis bertebaran di kitab-kitab. Quran hanya 1. Dan sedikit ayatnya, 6.000 ratusan sekian. Jutaan kaum muslimin yang hafal Al-Quranul Karim. Bahkan anak-anak kita yang kecil ini sudah hafal Al-Quranul Karim. Ustaz-ustaz kita banyak yang hafal Al-Quranul Karim. Sebutkan, ini peningkatan ilmiah. Saya kira tidak cukup waktu. Saya minta maaf. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya sesuai dengan kaidah usul. Ma la yudrak kulluhu la yutrak ba'duhu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, dapati ya sebagiannya juga nggak apa-apa, jangan ditinggalkan. Sebagian inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.